mengimani hidup dan menghidupi iman. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Bacaan Injil hari ini mengisahkan anak kepala rumah ibadat yang meninggal dan perempuan yang sakit pendarahan. Kita dapat melihat bahwa iman yang timbul dalam hati kedua tokoh tersebut tidak berhenti sebatas beriman saja, tetapi ada tindakan konkret yang dilakukan. Coba perhatikan di ayat ke-18 dikatakan, kepala rumah ibadat datang dan menyembah Yesus. Begitu pula dengan ayat 20 tertulis perempuan penderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dalam kisah ini, kepala rumah ibadat bahkan harus melewati proses menunggu karena pertemuan Yesus dengan perempuan yang sakit pendarahan. Kita percaya iman kepala rumah ibadat semakin diteguhkan melihat kesembuhan yang dialami perempuan tersebut. Dalam kehidupan nyata, manusia dihadapkan berbagai macam persoalan. Reaksi manusia seringkali tidak sabar, sedih, marah-marah, putus asa, takut, bahkan protes sama Tuhan. Pernah saat kuliah saya tidak lulus dalam satu mata kuliah. Saya merasa malu dan sangat sedih. Tetapi saat berdoa, ada kekuatan dan semangat baru untuk tidak tenggelam dalam kesedihan, melainkan bangkit untuk menghadapi kenyataan dengan belajar lagi. Akhirnya bisa lulus ujian. Dengan kejadian ini, saya makin percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang berharap dan berseru kepadanya. Melalui setiap masalah, iman kita diproses Tuhan supaya naik peringkat menjadi semakin berakar kuat, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya setiap ujian sekolah bertujuan supaya dapat naik kelas ke tingkat berikutnya. Ungkapan seorang imam, "Jangan lekas protes apa yang Tuhan sedang proses dalam hidupmu," sungguh menginspirasi saya. Bila kita mengimani hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pun siap diproses untuk menghidupi iman di tengah masalah yang kita hadapi. Artinya, cara pandang dan cara menghadapi masalah
hendaklah sesuai dengan firman Tuhan. Kita yakin melalui suatu masalah, Tuhan mau mendidik anak-anak yang dikasihinya untuk mampu berpikir, bertindak seperti Yesus. Dalam hal menghidupi iman, kita dapat belajar dari Bunda Maria yang tetap taat dan setia menjalankan perintah Tuhan meskipun belum mengerti rencana dan kehendaknya. Marilah berdoa. Ya Bapa, utuslah Roh-Mu untuk memperbaharui dan meneguhkan iman kami, agar mampu melewati setiap pergumulan dan tantangan hidup. Biarlah kami semakin menyadari akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami dan yang tidak pernah bosan mendidik kami untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Amin.